Jadi Dito itu sebenarnya nggak punya apa-apa. Dia itu cuma karena mulutnya aja pinter ngomong, jadi banyak nipu orang. Terus dia sosokan flexing pakai foto sama pejabat-pejabat. Jadi orang-orang yang ketipu sama dia tuh takut. Kepada Nindi Ayunda, lu jangan liburan palsu, lu cepetan pulang ke Indonesia, dicari bapak polisi. Kemarin lu ada kasus siapa, lu ikut-ikutan lu sosokan ada power lah. Nah sekarang lu dipanggil, lu pinjam sendok yang ini aja sih. Sekarang lu dipanggil sama polisi, lu mamam tuh hasil perbuatan lo. Gua bakal kawal kasus ini sampai lu masuk penjara. Kita sudah sama-sama menyaksikan ya Niki kooperatif ke sana dan pihak kepolisian juga ada alasan untuk datang ke rumah Niki. Seperti selalu saya bilang, Niki itu orang yang sanggup menerima resiko dari apapun yang dia lakukan. Kalau dia ngerasa tidak bersalah ya dia akan bersuara. Di KUHP kita di pasal 21, 5 tahun di atasnya itu harus ditahan karena ada dugaan menghilangkan barang bukti dan atau melarikan diri. Jadi kasus yang dialami oleh NM tadi atau Nikmir ini itu sudah wajar ditahan karena ada pasal 36 Jungto pasal 51 ayat 2 Undang-Undang ITE, ancaman hukumannya 12 tahun. Rasa-rasanya perdamaian atau restoratif justice itu sudah sangat sulit, hingga saya tidak melihat ada peluang untuk perdamaian itu atau maaf itu di tahapan saat itu. Saya sempat dikirimin video yang viral itu, marahnya Nikita ya kalau tidak salah, ngamuk dia ya. Saya kira hak dia lah, dia mau ngamuk ya silakan, tetapi proses hukum ya tetap berjalan. Nah bagi kami, daripada dia ngamuk-ngamuk, menghabiskan energi yang tidak perlu, mencari perhatian, mencari sensasi yang tidak perlu-perlu, lebih baik energinya disalurkan kepada hal-hal yang positif. Misalnya menenangkan diri, lalu siap untuk menghadapi proses penuntutan dan persidangan. Asa Nikita Mirzani untuk bisa meretas perdamaian dengan kubu seterunya, Dito Mahendra, pasca penahanan dirinya di Rutan Serang, sepertinya benar-benar pupus. Setelah kubu Dito lewat sang pengacara, Yafet Risi menegaskan, jika peluang perdamaian di antara kliennya dengan Nikita Mirzani, termasuk kemungkinan adanya langkah restoratif justice, sudah benar-benar tertutup. Lantaran pihaknya tetap memilih melanjutkan penyelesaian kasus ini lewat jalur hukum. Meski begitu, kubu Nikita lewat pengacaranya Fahmi Bahmid juga tidak tinggal diam. Mereka tetap berusaha membebaskan sementara Nikita dari jeruji besi lewat upaya penangguhan penahanan yang diajukan ke Jaksa Penuntut Umum. Lantas bagaimana nasib permohonan penangguhan penahanan itu? Penangguhan itu kan baru saya ajukan dan itu menjadi kewenangan daripada Jaksa Penuntut Umum untuk mengabulkan atau tidak mengabulkan tentang penangguhan penahanan. Yang jelas penangguhan penahanan itu ada hak seseorang untuk mengajukan. Jadi kita mengajukan permohonan, belum ada tanggapan. Apakah ditolak juga tidak, apakah diterima juga tidak. Nanti kita tunggu sampai hari Senin seperti apa. Ada beberapa, yang pertama itu atas pesan Nikita untuk menanyakan kasus seseorang yang sudah menjadi tersangka, tapi belum dilimpahkan berkasnya ke kejaksaan. Itu laporan Niki dan sudah saya sampaikan tadi. Atas laporan tersebut supaya diproses lebih lanjut. Ya, itu yang pertama. Untuk ke kejaksaan supaya segera disidangkan. Nah, itu yang kami tanyakan. Inisialnya KP ya istilahnya ya. Dia seorang artis kok sebetulnya, penyanyi. Kalau tersangkanya yang saya dapat surat itu dari Maret. Nah, Maret itu ada informasi sudah jadi tersangka, tapi proses lebih lanjutnya kami belum dapatkan. Artinya kenapa perkara ini tidak dilimpahkan ke kejaksaan untuk segera disidangkan supaya ada kepastian hukum. Yang kedua itu terkait dengan proses hukum Sulaiman yang merupakan korban tindak pidana perampasan kemerdekaan. Kami tadi sudah ketemu sama Kanit dan juga sama Kasat untuk menanyakan proses lebih lanjut.
khususnya kelanjutannya seperti apa, dan insya Allah segera dilakukan proses pemeriksaan tambahan terhadap Leman. Makanya Niki minta proses hukum terhadap laporannya ya segera juga dilakukan, gerak cepat gitu loh. Masa kalah sama yang di Serang, geraknya cek gitu kan, langsung. Jadi sekarang kita lagi memeriksa driver atas nama inisial S, kemudian lagi berlangsung. Nikita bahkan sempat menyindir Nindi yang menurutnya akan segera mendekam di balik jeruji besi. Namun kenyataannya justru Nikita sendiri yang kini harus lebih dulu mendekam di balik jeruji besi. Pokoknya dia ada ngontrak rumah di Kemang sama si Dito ini. Lalu gara-gara si Dito ini gebukin si security, dia diusir sama warga Kemang. Coba warga Kemang yang pernah jadi tetangganya si Nindi sama si Dito, bener nggak dia diusir? Lalu dia pindah lagi ke mana Kak? Jalan Intan. Jalan Intan rumahnya si Dito. Jadi Dito itu sebenarnya nggak punya apa-apa. Dia itu cuma karena mulutnya aja pinter ngomong, jadi banyak nipu orang. Terus dia sosokan flexing pakai foto sama pejabat-pejabat. Jadi orang-orang yang ketipu sama dia tuh takut. Kepada Nindi Ayunda, lu jangan liburan palsu, lu cepetan pulang ke Indonesia, dicari bapak polisi. Kemarin lu ada kasus siapa, lu ikut-ikutan lu sosokan ada power lah. Nah sekarang lu dipanggil, lu pinjam sendok. Gua bakal kawal kasus ini sampai lu masuk penjara. Nah, pembalasan itu emang lebih kejam. Sekarang lu harus merasakan yang sama, lu langsung juga dipenjarain. Nah ternyata dia melakukannya di rumahnya, dan itu bukan dalam bentuk dia untuk mencemarkan seseorang. Dia hanya memposting ada berita diambil sama Niki, diposting di Instagram. Terus dia minta supaya kepolisian bisa memberikan keadilan buat korban yang terjadi pemukulan. Kalau tidak salah korban pemukulan ya. Sehingga korban itu melaporkan di salah satu kepolisian. Nah itulah yang Niki ambil. Mas, sebentar ya Mbak, 5 menit deh. Oke Mbak Nini, kenapa sih Mbak Nini lebih milih dia? Kenapa? Lebih milih dia, udah hati-hati ya.